Ketika Pak Hari akhirnya melihat rekaman CCTV dan mendapati dengan jelas bahwa pelaku yang memasukkan buku yang berjudul Headbook ke dalam tas Akila adalah Cantika. Amarahnya pun memuncak di sini. Sebagai kepala sekolah Tita Persada, Pak Hari selama ini berusaha membentuk lingkungan pendidikan yang adil dan mendidik, bukan tempat penuh intrik dan fitnah. Dan tindakan Cantika jelas sudah melewati batas yang bisa ditoleransi. Pak Hari sangat menghormati integritas. Dia tahu siapa Akila sebenarnya. Ketika Akila dengan tegas tidak mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, walau di bawah tekanan dan ancaman sekolah, Pak Hari sadar bahwa gadis itu berkata jujur. Keteguhan hati Akila justru membuat Pak Hari semakin geram karena ada murid yang tega menjebak temannya sendiri demi kepentingan pribadi. Dengan bukti rekaman CCTV serta kesaksian-kesaksian yang mendukung, Pak Hari menegaskan bahwa tindakan Cantika tidak hanya melanggar aturan sekolah, tapi juga berpotensi masuk ke ranah hukum. Fitnah secara tertulis yang mencemarkan nama baik seseorang, apalagi dilakukan secara sengaja dan menyisipkan barang-barang bukti palsu, bisa dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Di sisi lain, langkah Harry dalam mengungkap kebenaran tidak berhenti hanya pada rekaman CCTV belaka. Ketika ia sedang menyiapkan laporan yang akan ditujukan kepada sekolah, ia mendapati dukungan tak terduga dari Flavio, yang dari dulu sejak awal sudah menaruh curiga terhadap Cantika. Flavio nantinya akan menemui Harry secara langsung dengan serius dan mengatakan bahwa ia tidak terkejut saat mendengar tentang fitnah yang menimpa Akila. Menurut Flavio, hanya satu orang yang cukup nekat, licik, dan memiliki motif kuat untuk menjatuhkan Akila. Dia adalah Cantika. Flavio juga menjelaskan bahwa ia telah mengenal sisi lain Cantika jauh lebih lama dibanding orang-orang lainnya. Ia tahu bahwa Cantika akan melakukan apa saja untuk mendapatkan keinginannya, dan saat ini keinginannya adalah mendapatkan Harry. Namun dengan kehadiran Akila di hidup Harry, Cantika merasa terancam, bahkan tersingkir. Maka dari itu, kata Flavio, membuat buku fitnah atau headbook dan menyelipkan ke dalam tas Akila adalah rencana licik yang dibuat oleh Cantika, dan itu adalah hal yang masuk akal. Meskipun di sini, Flavio sudah berani menegur Cantika tentang skema kejamnya yang menimpa Akila, usahanya berakhir sia-sia karena pada saat itu Cantika menolak mengakui perbuatannya dan dibalik menyudutkan Flavio. Menuduh Flavio telah mengingkari persahabatan mereka dan mengkhianati rasa cinta yang ia miliki untuk Harry. Bagi Cantika, tidak ada yang lebih penting selain mendapatkan Harry, termasuk loyalitasnya kepada teman lama. Flavio yang memang sejak awal curiga dengan perubahan sikap Cantika, menyaksikan sendiri obsesi membutakan sahabatnya. Semakin keras Cantika membela tuduhannya bahwa semua ini demi kebaikannya, semakin jelas bagi Flavio bahwa Cantika sudah kehilangan kendali. Ia benar-benar cinta buta kepada Harry dan rela mengorbankan apa saja untuk meraihnya. Sementara itu, kabar soal buku headbook itu mencuat dan nama Akila disebut sebagai pemiliknya. Harry dilanda perasaan campur aduk, marah, kecewa, dan terluka. Bukan karena ia percaya bahwa Akila yang menulis hal sekejam itu, tapi karena seseorang tega memfitnah wanita yang selama ini ia jaga dan ia kagumi sejak dulu. Harry merasa hatinya terkoyak saat mendengar buku itu mencatut namanya, seolah-olah ia hanya dimanfaatkan oleh Akila. Namun di balik semua itu, Harry tahu lebih dari siapapun bahwa Akila bukanlah gadis yang suka menusuk dari belakang. Akila adalah pribadi yang polos, apa adanya, dan terlalu terang untuk bisa menyembunyikan kebencian dalam bentuk seperti itu. Rasa kecewa Harry bukan tertuju kepada Akila, tetapi pada kenyataan bahwa ada seseorang yang ingin menghancurkan Akila dari dalam, dan itu menyakitkan bagi Harry.
Ia merasa gagal melindungi Akila dari serangan yang begitu kotor dan begitu licik. Dalam diam, Harry menyimpan luka dan tekad. Ia tidak hanya ingin membersihkan nama Akila, tapi juga ingin membuktikan bahwa dirinya akan berdiri paling depan untuk siapapun yang mencoba menyakiti Akila. Karena bagi Harry, Akila bukan hanya seseorang yang penting baginya. Ia adalah alasan kenapa Harry terus bertahan. Seseorang yang membuatnya merasa hidup dan layak untuk mencintai dalam diam. Sementara itu perasaan Mohan, Fatah, Jara, dan Raisa begitu terguncang ketika mendengar kabar soal buku handbook yang mencatut nama Akila sebagai pemiliknya. Mereka semua terdiam, tak percaya, bahkan sebagian dari mereka menolak untuk mendengar itu terlalu dalam karena merasa hal itu bukanlah sesuatu yang bisa lahir dari hati seorang bernama Akila. Mohan yang memang sudah mengenal Akila sejak lama, bahkan pernah dekat secara emosional, merasa sangat yakin bahwa Akila sedang dijebak. Ia tahu betul sifat Akila yang sebenarnya, yang memang keras kepala, namun Akila sangat jujur dan tak pernah menyimpan kebencian sebesar itu dalam dirinya. Ia bahkan sempat marah pada pihak sekolah yang langsung mengambil tindakan tanpa menyelidiki lebih dalam. Fatah juga di sini sangat dekat dan mengenal keseharian Akila, menegaskan bahwa semua orang bahwa Akila bukanlah tipe orang yang menyindir atau menjatuhkan orang lain lewat cara yang licik. Dalam hatinya Fatah tahu seseorang yang sedang mempermainkan skenario kotor ini adalah untuk menjatuhkan Akila. Ia bahkan berkata kalau itu dari Akila sudah pasti mereka akan tahu lebih dulu, karena Akila pasti akan bercerita ke teman terdekatnya. Di sisi lain, Jara juga yang selama ini sering melihat Akila berusaha keras menjadi manajer band Six Play, menjaga hubungannya dengan semua anggota, merasa hati kecilnya menolak mentah-mentah tuduhan itu. Baginya, Akila terlalu tulus untuk membenci seseorang dengan cara sekejam itu. Ia tahu kalaupun Akila tidak suka pada seseorang, dia akan mengatakannya langsung, bukan lewat dengan tulisan seperti itu. Raisa juga dengan sikapnya yang dewasa juga ikut membela. Ia tak pernah punya hubungan yang terlalu dekat dengan Akila sebelumnya. Tapi dari sisi interaksi mereka sejauh ini, Raisa percaya bahwa Akila adalah pribadi yang tulus. Raisa pun langsung berpikir bahwa ini adalah bentuk sabotase. Apalagi mengingat bahwa posisi Akila sebagai orang yang dekat dengan Harry cukup mencolok di sekolah dan target yang sempurna bagi orang yang memiliki niat jahat. Di sisi lain, perasaan Mayang seketika seperti disambar petir seketika saat ia dipanggil ke sekolah dan diberitahu bahwa Akila diduga membuat sebuah buku yang berjudul handbook, dan buku tersebut berisi cacian-cacian terhadap para guru dan temannya. Rasa syok, sedih, dan tidak percaya bercampur menjadi satu dalam dada Mayang. Sebagai seorang ibu yang mengenal betul karakter anaknya, Mayang merasa ada sesuatu yang janggal sejak awal. Ia tahu betul Akila memang bukan anak yang sempurna. Ia berisik, sering teledor, dan kadang berbicara tanpa filter. Tapi satu hal yang Mayang yakin sepenuh hati, Akila bukan anak yang menyimpan dendam atau kebencian terhadap orang lain. Apalagi sampai menuliskan dalam bentuk hinaan dan menyebarkannya diam-diam. Ketika membaca sebagian isi buku itu, dada Mayang pun di sini sesak. Ia tak bisa merasakan bagaimana tulisan itu ditunjukkan untuk menjatuhkan Akila. Bukan berasal dari dalam hati Akila sendiri. Ia bahkan merasa tulisan itu dibuat untuk menciptakan opini bahwa Akila adalah anak yang manipulatif. Padahal selama ini Akila justru sedang berusaha keras menjadi versi terbaiknya, baik di rumah maupun di sekolah. Mayang juga menangkap kejanggalan dari buku itu, yang terlalu kebetulan, terlalu rapi untuk sekedar keteledoran. Ia mulai merasa ada pihak yang ingin menjebak putrinya, mungkin karena iri atau karena ingin membuat Akila hancur secara mental. Dan sebagai seorang ibu, ia tak bisa tinggal diam. Di sini, Mayang akan berdiri bersama Akila, mencari kebenaran yang sesungguhnya. Karena dalam hatinya ia tahu Akila adalah anak yang baik dan tidak bersalah.